Atau bisa juga untuk memberikan kesan betapa hebat dan dahsyatnya persoalan apa yang dibicarakan atau diperdebatkan oleh orang-orang musyrik Mekah, yakni tentang hari kebangkitan yang mereka pungkiri dan mereka olok-olok. Sebagaimana perkataan mereka, bagaimana mungkin orang yang sudah mati menjadi tulang belulang, sudah dimakan oleh tanah, bagaimana mungkin mereka bisa hidup kembali? Dan mereka meyakini kehidupan ini hanyalah kehidupan di dunia saja, tidak ada kehidupan lagi setelah kematian, maka tidak akan ada hari kebangkitan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada mereka kekuasaannya melalui kehebatan ciptaannya dan pengaturannya, mereka tetap saja mengingkari akan adanya hari kebangkitan, balas segala perbuatan umat manusia selama hidup di dunia. Padahal kalau mereka ditanya, siapa yang telah menciptakan langit, siapa yang telah menciptakan bumi, atau siapa yang telah menciptakan alam semesta ini, dan siapa yang telah menundukkan matahari, bulan, dan seterusnya, mereka akan mengatakan yang menciptakan semua itu, yang menundukkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tetap saja mengingkari akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia yang telah mati. Padahal menciptakan kehidupan itu lebih sulit daripada membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka bagaimana bisa mereka dipalingkan oleh syaitan dan hawa nafsu mereka dari kebenaran ini? Maka sungguh mengherankan bila persoalan yang sudah pasti, persoalan yang sudah jelas kebenarannya masih saja dipertanyakan, apalagi diingkari. Itulah diantara alasan mengapa surah ini diawali dengan kalimat bertanya. Kemudian pada ayat 4 sampai ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal, menghardik, dan mengancam keras orang-orang yang telah mendustakan hari kebangkitan. Sebagaimana firman-Nya, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, janganlah mereka terus-menerus berbuat seperti itu. Kelak mereka akan mengetahui kebenaran akan hal ini. Kemudian sekali-kali tidak, janganlah mereka terus melakukan seperti itu. Kelak mereka akan mengetahui betapa dahsyatnya azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang mengingkari persoalan ini. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan 9 bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. 2 diantaranya adalah terdapat pada surah An-Naba ayat 6 sampai ayat 7 yang akan kita hafalkan. Pada ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah Allah telah menjadikan bumi ini terhampar? Atau bukankah Allah telah menjadikan bumi ini bagikan ayunan, nyaman untuk kita jadikan tempat tinggal? Terhampar begitu mudah kita berjalan ke segala penjuru, padahal kita tahu bumi ini adalah bulat dan berputar, tapi kita merasakan bagaimana kenyamanan tinggal di bumi ini. Lalu pada ayat berikutnya Allah katakan, wal jibala autada, dan bukankah Allah telah jadikan gunung-gunung sebagai patok bagi bumi, yang menguatkan bumi sehingga bumi tidak oleng, yang menguatkan bumi sehingga bumi tidak goncang. Karena ketika Allah ciptakan bumi, bumi ini bergoncang. Allah ciptakan gunung, lalu bumi ini menjadi tenang. Sebagaimana kita tahu bahwa patok dapat memperkokoh kemah, maka seperti itu pula gunung dapat menguatkan, memperkokoh bumi kita ini sehingga tidak oleng. Demikian anak-anakku, semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pesan-pesan pada ayat surah An-Naba 1-7 ini. Setelah ini, mari kita menghafal surah An-Naba 1-7. Ingat, lihat teks ayatnya pada layar, dan kita baca bersama-sama sejumlah pengulangan yang ada pada layar sampai habis. Baru setelah itu kita hafalkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita awali dengan baca ta'awudz dan Al-Fatihah bersama ya. Setelah itu kita mulai untuk menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 7. Yuk, ta'awudz bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.